Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep mall. Oke, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa diisi presensinya. Kemudian ada LKPD dipersiapkan. Ada bahan ajarnya juga disiapkan. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat semua bukan? Oke, kita semoga mendapat ilmu ya hari ini ya. Kita belajar, tetap semangat. Nah, konsep mall. Oke. Jadi dalam belajar kita harus selalu mempunyai pikiran yang positif, yang baik begitu ya. Nah, karena dengan berpikir positif kita akan membantu kita untuk pikiran ini menjadi lebih terang begitu ya, jalan menjadi enak, nggak berat. Nah, dalam belajar kimia kita harus selalu berpikir positif bahwa kita itu bisa belajar kimia itu. Belajar kimia itu mudah. Nah, oke. Sebelum kita ke materi utama hari ini, alangkah baiknya jika kita mengingat-ingat apa istilahnya ya, mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Nah, bisa di komen di kolom komentar nanti ya, apa yang telah kita pelajari. Silahkan ya, itu ya, apa yang telah kita pelajari di situ bisa dituliskan. Nah, pada pembelajaran konsep mall kali ini yang kita punya tujuan adalah yang pertama menganalisis konsep mall dengan benar, kemudian ada menghitung jumlah partikel, massa dan volume, kemudian memecahkan permasalahan perhitungan kimia berdasarkan konsep mall. Nah, pada aktivitas kegiatan hari ini yang pertama yang Anda harus lakukan adalah yang pertama berdiskusi dengan teman. Nah, dalam berdiskusi dengan teman ini nanti ada LKPD-nya itu, LKPD 2. Jadi sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD. Jadi berdiskusi memecahkan LKPD. Jadi sebelum berdiskusi Anda menuangkan dulu pendapat pribadi begitu ya, pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi ini digunakan untuk bahan sebagai berdiskusi dengan teman-temannya. Oke. Selanjutnya penjelasan lah. Pada saat ini kita sedang melakukan penjelasan orientasi masalah gitu ya, penjelasan apa yang Anda lakukan pada pembelajaran kali ini, penjelasan. Nah, kemudian dalam nanti dalam pembelajaran, jadi dalam identifikasi masalah, orientasi masalah, kemudian dari situ Anda untuk mendukung materinya, mendukung materi berdiskusi. Jadi silakan Anda menggali informasi, mencermati, menelaah begitu ya, menelaah bahan ajar, sumber belajar sebanyak-banyaknya, pokoknya luar biasa lah ya. Jadi Anda kumpulkan informasi, kumpulkan data, dan lain sebagainya itu yang dibutuhkan. Kemudian dari informasi tersebut, sehingga Anda bisa menjawab atau menyelesaikan
permasalahan yang saya sajikan, yang kami sajikan di RKPD dengan cara berdiskusi dengan teman-teman. Nah, setelah berdiskusi nanti, saya harapkan ada beberapa siswa yang mau menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya di tentunya ya di grup ini ya, di Facebook ya, di grup pembelajaran jarak jauh kimia kelas 1. Nah, setelah ada perwakilan berdiskusi, kemudian presentasi gitu ya, jawaban presentasi dipresentasikan, ditampilkan, diupload. Kemudian dari situ kita akan membuat satu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti menjadi suatu jawaban yang utuh, sehingga semua menjadi jawabannya mempunyai persepsi yang sama terhadap permasalahan yang kita pecahkan. Nah, apa itu konsep mol? Oke, silakan ya. Konsep mol ya seperti seperti satuan. Kalau di kehidupan sehari-hari itu ya, kalau misalnya satu lusin itu sama dengan 12 buah. Nah, misalnya satu lusin satu lusin jeruk, berarti jeruknya itu ada 12 buah. Satu gros itu ada 12 lusin. Kemudian satu rem kertas ini ya ada 500 lembar. Satu kudi 20 lembar kain dan sebagainya, masih banyak lagi satuan-satuan hitung yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Nah, bagaimana jika kita mengamati gambar tersebut? Nah, itu ada gambar belerang begitu ya, bongkahan belerang. Jadi bongkahan belerang itu ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang sangat kecil sekali. Nah, dari gambar tersebut diamati, kemudian bagaimana kita bisa mengukurnya, menghitungnya begitu ya, satuannya yang digunakan apa. Nah, inilah dalam kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan konsep mol. Bagaimana bisa itu kita menghitungnya, berapa itu penyusun terkecil itu ya, bagian-bagian terkecil itu bagaimana kita menghitungnya. Nah, itu perumusan pertanyaan itu ada rumusannya, bagaimana kita mengukurnya, satuannya apa, kemudian dan lain sebagainya dikembangkan sendiri ya. Jangan lupa ditulis di situ di permasalahan 1, 2, dan 3, kemudian didiskusikan dengan temannya cara pemecahannya. Nah, saya akan sedikit memberikan istilahnya itu penjelasan begitu ya mengenai konsep mol ini. Langsung ke intinya saja. Jadi jumlah mol itu satuan yang kita gunakan pada kali ini. Jadi satuan hitung ya, jumlah partikel. Untuk menghitung apa konsep mol itu ya? Untuk menghitung jumlah partikel, massa zat, volume gas, dan molaritas larutan. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan hanya 3 saja. Kita membahas masalah partikel, massa, dan volume. Sedangkan untuk molaritas larutan kita di kesempatan yang lain saja. Oke, jadi jumlah mol ini mempunyai secara garis besar dia mempunyai posisi yang sangat strategis begitu ya, sangat luas, fleksibel, mau digunakan untuk apa saja dia bisa. Istilahnya dia itu adalah sebagai terminal, kalau boleh saya katakan seperti itu. Jadi jumlah mol dengan lambang N itu kalau kita mau menghitung suatu massa suatu zat atau suatu senyawa, itu jumlah mol ada yang bagian atas itu ya,
Nah, ini bagian atas ini untuk menghitung massa. Nah, ini untuk menghitung massa. Jadi massa dengan lambang M, kemudian sama dengan N ini adalah jumlah mol. Kalau massa ini satuannya gram, kalau mol ini mol. Kemudian ada massa molekul dengan lambang AR, itu massa molar atom atau unsur, massa molar unsur. Nah, itu jika dalam keadaan unsur atau zat yang paling kecil ya, yang paling sederhana, itu unsur. Nah, untuk yang kedua ini, itu jika kita mau mencari massa suatu senyawa atau molekul. Jadi mol dikalikan dengan massa molar dari senyawa tersebut, ya, dari senyawa molekul atau ya. Contoh misalnya senyawa itu apa? H2O itu senyawa. Nah, yang AR itu biasanya ya HO itu ya yang unsur ya. Nah, dari massa molar unsur itu bisa dilihat pada tabel SPO. Nah, AR ini biasanya bisa dilihat pada tabel sistem periodik unsur. Nah, itu kaitannya jumlah mol dengan massa. Kemudian kalau untuk menghitung jumlah partikel, jumlah partikel biasanya lambangnya X. Nah, lagi-lagi di sini N muncul. Di sini L itu adalah jumlah mol. Nah, sedangkan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah bilangan Avogadro. Jadi kalau untuk menghitung jumlah partikel suatu zat begitu ya, itu adalah jumlah mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah bilangan Avogadro ya, Avogadro ini. Oke, Avogadro. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu untuk volume gas. Jadi di sini jumlah mol juga bisa digunakan untuk menghitung berapa volume gas. Nah, ada dua. Yang pertama ini pada volume pada keadaan STP. Nah, STP standar temperature and pressure. Kemudian ada RTP, room temperature and pressure. Nah, kalau standar itu ya 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Kemudian kalau yang RTP, room temperature and pressure, itu adalah di mana keadaan suhu yang tidak standar. Jadi kita dapat menentukan volume gas itu pada kondisi tertentu. Jadi dalam referensi volume ya, jika kita memiliki referensi volume, dengan memperhatikan kondisi tersebut kita bisa memilih yang persamaan yang atau persamaan rumus tadi yang telah saya sampaikan itu untuk digunakannya dalam perhitungan. Volumenya sama dengan jumlah mol. Jumlah mol ini ya, jumlah mol dikalikan dengan volume molar. Volume molarnya pada keadaan STP itu 22,4 liter. Sedangkan pada keadaan RTP itu 24,4 liter.
liter. Dengan bersamaan PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, V volume, N jumlah mol, R ketetapan Planck, kemudian P-nya itu adalah temperatur. Jadi temperatur volumenya Kelvin biasanya yang digunakan sesuai dengan standarnya. Kemudian latihan. Tentunya setelah Anda berdiskusi, kemudian membaca, tadi sudah begitu banyak yang dikerjakan begitu, tentu bisa mengerjakan ini tidak sulit. Tentukan berapa jumlah partikel dari 0,2 mol NH3, kemudian 0,2 dari 180 gram H2O itu berapa molnya, kemudian massa dari seperempat mol Fe, volume dari 0,5 mol gas CO pada tekanan 1 atmosfer dan suhu. Nah, ini pada keadaan standar nih ya. Setelah mengerjakan latihan bisa diupload begitu ya, diupload di kolom komentar. Nah, ini adalah penyelesaiannya bahwa jumlah partikel 0,2 tinggal dikalikan saja, ketemu itu ya, silahkan dilihat sendiri, dicermati sendiri ya. ARFE 56 ya, ternyata kita lihat dari tabel periodic unsur. Nah, yang terakhir nomor 4 ini pada keadaan standar ya. Nah, pada keadaan standar dikalikan dengan 22,4, jadi 11,2 liter. Oke. Nah, setelah berdiskusi, latihan, nah sekarang soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan. Oke. Nah, ini adalah jawaban evaluasi ya. Evaluasi, saya harapkan semua bisa bermanfaat kali ini, bisa mendapatkan ilmunya, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang sependapat gitu ya. Nah, nanti setelah Anda mengerjakan itu semua, tugas saya adalah memberi penilaian. Nah, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, sikap, pengetahuan berarti ya pengetahuan, keterampilan ya kinerja Anda nanti saya nilai. Nah, jadi nggak usah khawatir. Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, jangan khawatir. Nah, yang penting Anda mengalami suatu proses belajar yang luar biasa, itu yang bermakna. Nah, dari saya untuk pembelajaran kali ini saya akhiri ya. Silakan itu dikerjakan, jangan sampai melebihi waktu ya, jangan sudah waktu. Tolong waktu juga dilihat, kemudian efektif
istilahnya itu memanfaatkan waktu dengan maksimal, dengan baik, itu ya. Ya, oke, saya cukupkan sampai di sini. Untuk ketemu minggu depan, silakan bisa dipersiapkan. Kita minggu depan akan menyampaikan atau akan belajar rumus, empiris, dan ya persamaan reaksi. Oke, jadi bisa kalau mau minta bahan ajar boleh nanti kita bagi gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.